Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sekarang aku mau bikin mini podcast lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Sekarang kita akan membahas tentang disrupsi teknologi di dunia kerja. Jadi apa sih disrupsi teknologi itu? Jadi kayak semacam perubahan cara kerja karena perkembangan teknologi saat ini. Jadi kayak dulu pekerjaannya dilakukan secara manual dengan tenaga manusia dan sekarang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan teknologi IT gitu misalnya. Nah, sekarang aku tuh bakal wawancara bersama kakak aku, tapi kakak aku tidak ada di sini. Kakak aku ada di Pulau Lombok Timur, NTB. Jadi nanti podcastnya akan sedikit berbeda. Kita akan video call bersama kakak aku. Nanti kita bakalan tanya-tanya seputar disrupsi teknologi di dunia kerja yang di tempat kakak aku sekarang. Oke? 1 hour later. Oke teman-teman, sekarang aku sudah bersama dengan kakakku yang akan jadi narasumber di konten aku kali ini tentang disrupsi teknologi di dunia kerja. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu identitas pribadi, nama, usia, dan pekerjaan saat ini juga lama bekerja di bidang tersebut berapa lama? Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inana Sinta Yuliantari, umur 34 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Pengadangan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya bekerja kurang lebih sudah 6 tahun di profesi saya. Selanjutnya, coba ceritakan pengalaman nyata tentang disrupsi teknologi dalam bidang pekerjaan Anda bagaimana? Pengalaman saya selama bekerja di Puskesmas ini tentang disrupsi teknologi cukup kilat ya. Maksudnya karena sangat-sangat tiba-tiba gitu. Contohnya setelah kejadian dari COVID-19 kala itu sekitar tahun 2020 mulai COVID kan, jadi kita tidak boleh keluar, tidak boleh bertemu dengan orang-orang, apalagi berkumpul-kumpul. Yang sebelumnya kami bebas kemana saja, terus biasanya turun lapangan, mengunjungi pasien itu bebas kita kan, tanpa harus pakai APD, alat pelindung diri dan lain-lain. Dan tapi semenjak COVID kan aktivitas itu terbatas. Jadi kami sebagai nakes tetap harus bekerja walaupun dengan situasi kondisi kayak gitu. Nah, mau nggak mau dengan kondisi kayak gitu, tiba-tiba kita harus apa-apa menggunakan online, laporan pun online. Karena kita setiap bulan kan harus ada pelaporan ke Dinas Kesehatan. Dari di Puskesmas kan banyak berbagai program ya, dan laporan itu harus dilaporkan setiap bulan menggunakan manual, sebenarnya menggunakan hard copy, soft copy, tapi kan ini karena COVID ini jadi kita harus online ngirim laporannya, dan segala kegiatan pun diinformasikan selalu lewat online, nggak boleh berkumpul-kumpul lagi. Gitu sih awal. Terus apakah ada bagaimana teknologi saat ini telah mengubah cara kerja di bidang tersebut dan identifikasikan tugasnya yang dulunya manual tapi sekarang jadi otomatis atau online gitu? Teknologi saat ini mengubah cara kerja kita tuh yang dulunya kita manual, sekarang menjadi serba online. Misalnya kayak pelayanan di puskesmas itu kan sekarang alurnya juga online. Misalnya dulu pasien itu setelah mendaftar di bagian loket itu, loket pendaftaran. Setelah mendaftar kan nanti
dikasih buku rekam medis namanya ya, buku rekam medis itu nanti dikasih ke pasiennya dan itu yang dibawa ke poli tempat dia akan diperiksa. Dan di buku rekam medis berupa buku itu udah lengkap isinya dari riwayat penyakit sebelum-sebelumnya ada di sana. Tapi semenjak ada perubahan teknologi ini, dari sekarang mendaftar di loket itu pasien menuju ke poli nggak perlu bawa apa-apa karena juga di pendaftaran itu pun dia online dan setiap ruangan sekarang wajib mempunyai komputer karena komputer itu nyambung dari loket tadi ke ruang-ruang yang lain juga. Kalaupun mau merujuk pasien dari ruangan satu ke ruangan yang lain juga sudah melalui online itu. Jadinya nggak perlu kita ngantar pasien juga ke poli rujukan itu dan ngasih tahu yang berada di poli itu nggak perlu karena udah ada statusnya di rekam medis online itu. Misalnya kayak gitu. Terus contohnya juga kayak laporan itu tadi yang dulunya kita harus setiap bulan kita harus pergi ke dinas kesehatan nganterin hard copy-nya laporan bulanan kita, tapi sekarang nggak perlu lagi karena bisa lewat online dan aplikasi-aplikasi itu banyak banget yang kita isi untuk melaporkan kasus-kasus yang ada di puskesmas tersebut. Terus apakah ada keahlian baru yang harus dipelajari untuk tetap relevan di bidang tersebut? Oh iya, tentunya iya ya. Karena ada keahlian yang harus dikuasai dan dipelajari. Jadi setiap tahun aplikasi itu dari semenjak COVID itu kan kita menggunakan berbagai macam aplikasi untuk setiap kasus yang kita temukan itu kan harus dilaporkan ke dinas kesehatan. Nah, di situ tuh setiap program itu aplikasinya berbeda-beda. Jadi program yang satu menggunakan aplikasi yang lain, jadi kita semua programmer punya aplikasinya masing-masing. Jadi di situ yang dulunya kita nggak pernah mengisi itu, jadi dituntut kita harus bisa menguasai cara menggunakan aplikasi tersebut. Terus adakah langkah-langkah yang dilakukan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi? Langkah-langkah yang dilakukan buat beradaptasi itu karena ini perubahannya sangat kelihatan banget ya, jadi pasti perlu adaptasi yang cukup agak lama ya adaptasinya. Jadi kita sering-sering belajar, kita keseringan kita datang ke dinas kesehatan untuk gimana sih ini gitu. Kadang karena kita harus mengikuti aplikasi ya, sedangkan kasus yang terjadi itu kadang nggak sesuai aplikasi. Kita isi begini, kadang kok nggak muncul gitu. Jadi kadang banyak kendala-kendala itu, jadi kita harus sering-sering belajar dan konsultasi ke si pembuat aplikasi di dinas kesehatan itu. Terus apakah ada tantangan yang dihadapi akibat disrupsi teknologi atau perubahan cara kerja dari manual ke otomatis? Tantangannya apa ya? Tantangannya ya itu sih. Jadi kita harus lebih update informasi dan dituntut bisa mengoperasikan komputer yang dulunya kita tuh gaptek dan karena kita pelayanan ke masyarakat ya dulu kita pelayanan ke masyarakat itu setelah melayani masyarakat ya sudah gitu kan kita karena habis itu kita nulis apa hasil pemeriksaan dan gimana tindak lanjutnya udah gitu aja sedangkan sekarang harus kita setelah kita meriksa pasien kita masih harus ngentri pasien tersebut di komputer terus kita masih harus ngentri di aplikasi jadi tantangannya yaitu kita harus bisa mengaplikasikan komputer yang dulunya kita nggak tahu apa-apa. Kadang kan karena kita sudah melayani pasien dengan skill kita yang dulu skillnya hanya melayani pasien, sekarang juga harus mempunyai skill untuk menjalankan komputer itu. Terus adakah pelatihan atau sertifikasi yang diikuti untuk meningkatkan keterampilan di bidang tersebut? Iya, ada pelatihan-pelatihan itu yang biasanya pelatihan itu diadakan oleh dinas kesehatan. Kalau nggak dinas kesehatan dari
kabupaten, dari provinsi juga sering kita diundang untuk melakukan pelatihan itu biasanya 3 bulan sekali, dan itu perwakilan dari setiap penanggung jawab program. Nanti setiap puskesmas yang ada di wilayah kabupaten kita itu nanti ada perwakilan 1 orang untuk pelatihan menggunakan apa, perkembangan berikutnya untuk aplikasi dan pelaporan yang sudah berubah ini. Terus, adakah visi atau tujuan tentang pekerjaan Anda di masa mendatang 5-10 tahun ke depan? Untuk visinya untuk 5-10 tahun ke depan, mungkin agar bisa setiap aplikasi itu bisa bridging gitu. Maksudnya setiap aplikasi bisa saling bertaut. Karena selama ini kan kami programmer itu mengisi aplikasinya itu berbeda-beda. Sedangkan di dalamnya sebenarnya isinya sama. Kasus dan pasien yang kita entry itu sama sebenarnya, cuman karena kita setiap programmer beda kasus, beda PJ programmer, tapi yang diisi itu sebenarnya pasien sama gitu. Jadi kan kita kadang capek ngisinya, sedangkan yang diisi itu sama gitu. Jadi kalau bisa tuh tujuan kedepannya agar memiliki aplikasi yang satu dengan yang lain itu saling bertautan gitu. Jadi kita nggak perlu buka aplikasi yang satunya lagi gitu. Kita buka satu aplikasi aja udah mencakup berbagai macam dari program semuanya. Oke, terus lanjut, teknologi baru apa yang mungkin akan memengaruhi bidang pekerjaan tersebut? Kakak. Teknologi baru yang mungkin mempengaruhi ya, cuman itu sih aplikasi-aplikasi yang online itu sih yang sangat-sangat mempengaruhi, karena setiap program yang berjalan di puskesmas ini kan semuanya punya pelaporan online. Jadi setiap pasien dengan kasusnya harus di entry by name by address, sampai nick-nya juga pun harus kita entry jadi tidak cukup hanya memeriksa saja. Kadang pasien terus selesai seperti dulu, tapi kadang kendala di poli itu kendalanya juga pelayanan itu jadi lambat yang di poli, karena kita kan harus ngisi banyak yang kita isi. Terus jadinya kalau untuk mencari hasil pelaporan itu udah sangat memudahkan kita. Cuman itu aja sih pengaruhnya bagi pelayanan sehari-hari. Terus untuk penutup nih, pertanyaan terakhir. Coba berikan saran bagi generasi muda saat ini yang ingin masuk ke bidang tersebut. Saran untuk generasi muda yang ingin masuk ke bidang kesehatan ya. Nah, karena ini di era yang sekarang ini ya, nakes tidak hanya harus bisa skill pelayanan, maksudnya kayak saya bidan, harus, kalau dulu kan harus bisa menolong persalinan, bisa melayani ibu hamil sampai melahirkan, harus itu. Nah, di era yang sekarang ini nggak cuma itu yang kita butuhkan, harus bisa mengoperasikan komputer, harus bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi itu, karena sekarang kita dituntut untuk bisa semua itu sebagai bidan. Jadi sebagai tenaga kesehatan nggak hanya skill yang biasanya sebagai tenaga kesehatan aja, tapi kita juga harus bisa ahli IT juga sekarang ini. Jadi sementara masih muda dan mumpung masih dalam dunia belajar, banyak-banyak dah belajar tentang komputer ini, jangan diabaikan karena sangat-sangat berguna di sekarang ini. Karena saya sendiri mengalami yang udah seusia ini kan, karena dulu belum ada ya, zaman saya sekolah belum begitu banget mengutamakan teknologi yang sekarang ya, jadinya belajarnya itu butuh belajar yang ekstra banget karena nggak terbiasa dipakai gitu. Itu aja sih pesannya. Oke, sudah selesai wawancaranya.
Terima kasih sudah menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat informatif sekali bagi generasi muda saat ini. Sama-sama, semoga tetap semangat belajarnya. Terima kasih.